Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat Kabupaten Probolinggo. Salam sehat dari kami. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat, bugar, produktif, ceria. Nah, ketahuan nih, benar-benar produktif ya. Didengar dari suaranya aja kayak semangat. Jadi hari ini ada launching pertama kita. Selamat datang di podcast kami yang namanya apa? Ngobras. Ngobrol asik dan sehat. Ingat lo ya, ngobras, ngobrol asik dan sehat. Iya, bukan ngobras baju lo ya Kak. Itu beda lagi itu ceritanya. Iya, ini adalah podcast terbaru kami dan alhamdulillah sekarang Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo udah punya podcast. Tepuk tangan dulu. Oke, Nah, semangatnya luar biasa. Nah. Jadi kita gak kalah dengan podcastnya siapa? Deddy Kombusha, Iya. Denny Sumargo Dan lain sebagainya. Bedanya podcast kita ini membahas tentang Kesehatan pastinya. Apalagi di wilayah Kabupaten Probolinggo ini ya. Iya. Nah, tadi ada yang jawab. Cowok-cowok yang bersama saya tadi ada yang tahu nggak dari mana? Coba perkenalkan Mas, dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Vicky dari Puskesmas Wangkal. Salam kenal. Salam kenal sobat. Ya. Oh iya lupa, saya kan belum ngasih tahu nama saya ya. Iya, benar nah, sekali. panggil saja saya Mintis. Apa tuh Mintis? Mintis itu Mimin Healthy. Wah. Jadi Mimin yang selalu sehat dan kemintis. Jadi memang harus ceria, harus benar sehat sekali. ya, harus ceria. Walaupun banyak masalah, apalagi banyak utang, ya harus kelihatan ceria. Harus dibuka nih utangnya nih. Nah untuk Mas Vicky ya, Iya, Mas benar Vicky, sekali. kabarnya hari ini gimana Mas Vicky? Alhamdulillah sehat, Sehat. bugar, produktif, ceria. Mukanya kalau ceria gimana Mas Vicky? Gini dong. Iya, ceria. Ceria, benar sekali. Soalnya untuk, ya? ini apa itu namanya? Kan disuruh ngawali hari itu dari keceriaan di pagi hari, benar. senyum dan lain sebagainya. Melambangkan kita itu siap menghadapi hari. Siap Seperti itu, pastinya. Mbak Mintis. Mbak Mintis. Nah untuk Mas Vicky sendiri di Puskesmas Wangkal sebagai apa? Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Wangkal. Coba teman-teman nanti kalau misalkan pengen tahu, pengen kenal saya lebih lanjut, nanti bisa jalan-jalan deh ke Puskesmas Wangkal. Jauh nggak? Hah? Jauh nggak? Lumayan. Kalau Lumayan. dari mana nih pertanyaannya? Ya dari kota Dari Probolinggo. Kota Probolinggo. Saya sekitar 1 jaman lah mungkin. Oh begitu, dibilang jauh nggak jauh, Iya. dibilang dekat juga nggak begitu Benar. dekat ya. Tadi sebagai promosi kesehatan Benar, ya. Mbak Mintis. Nah di luar sana itu taunya kalau di puskesmas itu dokter, Iya. bidan, perawat, jarang kita dengar promosi kesehatan. Coba jelaskan apa sih itu promosi kesehatan? Nah, promosi kesehatan di sini yang pasti kita itu membahas atau menangani bagian promotif dan preventifnya. Jadi tidak biar masyarakat ini meningkatkan derajat kesehatannya itu sendiri, tidak apa-apa kalau sakit langsung ke dokter seperti itu. Jadi kan biaya pengobatan kan juga mahal nih. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati seperti itu. Berarti lebih baik mencegah Daripada mengobati seperti itu, Mbak. Nah ngomong-ngomong masalah derajat kesehatan benar. masyarakat nih. Gimana, Nah menurutnya Mas Vicky, gimana caranya agar masyarakat khususnya Kabupaten Probolinggo derajat kesehatannya itu bisa tinggi? Iya, benar Mungkin ada masukannya, monggo. Iya, sebenarnya di program pemerintah itu ada yang namanya program Germas, Mbak. Germas. Iya, di mana program ini itu dimulai dari tahun 2017. Diawali dari Pak Presiden pada saat itu, Pak Joko Widodo menginstruksikan, Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi menginstruksikan bahwa masyarakat Indonesia itu melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, diatur dalam Impres nomor 1 tahun 2017. Nah, di sana tuh dijelaskan apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Mbak.
mulai dari aktivitas fisik dan lain sebagainya yang nanti kita bahas lah itu. Iya. Nah, lalu selain kenapa sih Pak Presiden waktu itu kok menginstruksikan kita melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat itu? Karena Pak Presiden tuh melihat mungkin ya masyarakat kita tuh banyak perilaku hidupnya itu yang tidak sehat, kurang sehat. Iya, apalagi pola penyakit sekarang kan berbeda. Yang dulunya penyakitnya itu penyakit menular, sekarang lebih banyak penyakit yang tidak menular, Mbak. Mulai dari, mungkin banyak yang tahu ya penyakit yang tidak menular itu seperti apa aja. Hipertensi mungkin. Dari situ. Yang paling banyak sekarang diabetes mellitus, iya, atau kencing manis. Tidak menular tapi berbahaya. Malah ada datanya, Mbak. Yang saya lihat di artikel itu penyakit-penyakit tidak menular ini menjangkit masyarakat Indonesia tuh lebih tinggi daripada penyakit-penyakit menular seperti itu. Nah, maka dari itu Pak Presiden menginstruksikan bahwa masyarakat Indonesia harus melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Mas Vicky nih, tujuan umumnya dari kegiatan Germas itu apa? Tujuan umumnya ya pastinya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Derajat kesehatan. Yang kedua, menurunkan penyakit-penyakit yang tidak menular seperti itu, Mbak. Seperti yang dilihat oleh Pak Presiden pada saat itu. Begitu. Iya. Terus sepertinya untuk melakukan Germas ya, gerakan masyarakat ini itu sepertinya ada indikatornya. Nah, ada berapa sih indikatornya Germas, Mas Vicky? Nah, indikator Germas, gerakan masyarakat hidup sehat ini ada 7, Mbak. 7. Iya. Bisa banyak disebutkan. Ya, Mbak, ya? Ya banyak dong. 1 atau 2 aja kayak kita mau ngerjakan susah. Ternyata 7 ya. Ada 7 gerakan. Apa aja itu, Mas Vicky? Yang pertama mulai dari aktivitas fisik. Lalu yang kedua yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Setiap hari ya? Iya, harus makan buah dan sayur setiap hari. Habis itu cek kesehatan secara rutin, Mbak. Nah, rutinnya itu berapa? Minimal itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, habis itu indikator yang keempat yaitu ini ada lagi merokok itu termasuk nggak? Ya, merokok. tidak merokok. Saya kok jadi ngeblank ya. Tidak merokok itu juga termasuk aktivitas Germas juga. Nah, ini Mas Vicky kan cowok nih, kebanyakan merokok. Nah, Mas Vicky sendiri merokok apa enggak? Nah, kalau untuk saya pribadi saat ini tidak merokok. Tidak merokok. Saat ini di dalam ruangan podcast. Di luar bagaimana? Tidak, insya Allah tidak merokok. Alhamdulillah. Saya patuh pada instruksi Presiden. Terbaik. Untuk poin selanjutnya, tidak merokok, tidak minum minuman keras beralkohol. Ya. Iya, itu termasuk indikator dari gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan yang ada di lingkungan. Kebersihan lingkungan. Iya, lingkungan di daerah rumahnya, tempat tinggalnya seperti itu, Mbak. Selain itu ada juga menggunakan jamban. Yang ketujuh ini jamban ya. Nah, dari 7 gerakan masyarakat hidup sehat ini, Mbak, ternyata bisa juga untuk menurunkan angka stunting. Apa itu stunting, Mas Vicky? Nah, stunting sendiri itu adalah balita kerdil. Balita yang pendek. Selain pendek, dia itu juga mengalami gangguan pada sistem pemikiran seperti itu, Mbak. Pertumbuhan juga terlambat Pertumbuhan juga terlambat seperti itu. Jadi begitu. Dengan menjalankan 7 indikator ini kita juga banyak sekali yang kita dapat, bisa mencegah stunting, lalu menurunkan penyakit tidak menular dan sebagainya seperti itu, Mbak. Nah, sebagai tenaga promkes di Puskesmas Wangkal, nah mau tanya nih, di Wangkal sendiri untuk Germasnya sudah dilakukan apa enggak? Untuk gerakan masyarakat hidup sehat di Puskesmas Wangkal itu sudah dilaksanakan, Mbak. Di mana ada kegiatan gebiar dan juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak gebiar atau di bawah undercover ya, maksudnya underground seperti gerakan senam dan lain sebagainya. Rutinitas gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk gerakan gebiarnya sendiri
kita pada bulan Oktober kemarin itu melaksanakan Germas di sekolah, Mbak. Sekolah. Iya. Nah, kegiatannya apa aja itu, Mas Vicky? Kegiatannya mulai dari yang pertama yaitu senam bersama. Senam bersama diikuti murid, guru, dan juga wali murid. Wali murid juga diundang. Wah, luar biasa. Terus setelah melaksanakan senam bersama, kita juga melakukan cek kesehatan secara berkala, mulai dari tensi, screening ya. Iya, screening. Terus gula darah, kolesterol, dan juga asam urat juga kemarin asam tuh. urat. Iya. Ada itu enggak, kan ini sasarannya juga anak sekolah ya. Biasanya itu yang diukur tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh ya kalau dari gizi, biar ketahuan dia obesitas kah apa kurang gizi. Itu juga dilakukan waktu Germas enggak, Mas Vicky? Benar sekali. Waktu acara kemarin itu juga dibarengi dengan kegiatan penjaringan. Yang mana juga melihat bahwa anak-anaknya itu mengalami indeks massa tubuhnya itu normal, obesitas atau bahkan gizi kurang seperti itu, Mbak. Jadi dipantau juga di sana. Selain itu juga melaksanakan imunisasi bias juga. Iya. Jadi dalam gebiar itu banyak sekali ya banyak sekali kegiatannya. Mulai dari pagi sampai sama ibu-ibu wali murid dan juga guru-guru juga kok lama sih kayak gitu, karena memang banyak sekali sasarannya waktu itu. Ada vaksin juga nggak waktu itu? Ada yang vaksin juga. Vaksin untuk COVID ini iya. ada juga, Mbak. Melayani juga kita. Luar biasa. Berarti dalam satu kegiatan gebiar Germas, kegiatannya banyak ya. Sekali. Senam pasti ya. Senam pasti. Senam, pemeriksaan berkala juga. Pemeriksaan rutin cek gula darah, kolesterol dan juga sebagainya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu ada nggak sasaran yang mungkin dia diabetes kah atau dia tekanan darah tinggi? Ada nggak hasilnya yang menjurus ke itu? Kalau yang menjurus diabetes itu belum ada yang kemarin, tapi yang hipertensi bahkan di usia-usia yang lumayan muda itu sudah lumayan banyak. Iya, maka dari itu, Mbak, Pak Presiden menginstruksikan gerakan masyarakat hidup sehat ini, karena memang penyakit seperti hipertensi, gula darah dan lain sebagainya yang tidak menular itu tidak hanya menyerang pada kaum lansia, yang muda senior, juga ya. Iya, bahkan yang muda-muda kayak saya ini juga, Mbak. Termasuk. Sudah dicek belum? Sudah. Diabetes normal? Diabetesnya normal. Asam urat? Asam uratnya lumayan normal. Kolesterol? Kolesterol normal. Tapi tekanan darahnya masih agak. Darah tinggi rupanya. Kepikiran apa aja di Mas Vicky kok bisa darah tinggi? Hutang yang pertama. Punya hutang. Umur berapa sih kok hutangnya banyak? Ya udahlah, gak usah bahas-bahas umur lah. Iya. Jangan jelas saya lebih muda lah. Seperti itu. Jadi Germas ternyata sudah dilaksanakan. Sasarannya masih sekolah. Nah, kalau untuk masyarakat umum nih, di Wangkal itu ada berapa desa sih, Mas Vicky? Ada 13. Ada 13 desa. Nah, 13 desa itu kira-kira udah nerapin nggak Germasnya? Untuk yang saya tahu di beberapa desa sudah dilaksanakan untuk cek gula darah, kolesterol dengan sasaran lansia dan juga pekerja. Ya, di desa Dandang, lalu di desa Wangkal. Pokoknya totalnya itu ada 5 desa yang sudah melaksanakan seperti itu, Mbak. Berarti intinya dari kegiatan gerakan masyarakat Germas itu ya, tujuannya memang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan baik akibat penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular maupun yang menular juga termasuk juga. Terus juga jaga kesehatan lingkungan ya, bersih. Harus bersih. Tapi ada tambahan lagi, Mbak. Apa? Jadi bagi yang punya balita umur 0 sampai 5 tahun diharapkan untuk mengikuti imunisasi dasar lengkap. Itu juga bisa menjadi poin nanti di dalam Germas di situ.
Berarti bisanya dia datang ke Posyandu ya? Iya, Tiap bulan jadi setiap bulan. wajib. Nah, jadi pokoknya Germas ini adalah kunci sukses kesehatan. Benar Setuju sekali. nggak? Setuju sekali saya. Iya. Jadi terima kasih banyak untuk informasi yang sangat bermanfaat ya dari Mas Vicky, Puskesmas Iya. Wangkal tentang berjalannya Germas ya tujuannya, dan mungkin sobat sehat Kabupaten Probolinggo bisa diterapkan juga di rumah. Gerakan masyarakat benar hidup sekali. sehat guna untuk meningkatkan derajat kesehatan Anda semua, dan juga bisa menurunkan angka kesakitan untuk penyakit yang tidak menular. Baik Mas Vicky, terima kasih banyak waktunya sudah Sama-sama hadir. sudah diundang juga, Iya. saya sudah sangat senang sekali. Tamu perdana ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya episode kali ini sudah ada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan ke Mas Vicky. Terima kasih juga Sudah Bu Nintis. bisa hadir di podcast kami, dan jangan lupa untuk Sobat Sehat Kabupaten Probolinggo untuk follow kami di IG Dinkes_Kaprop dan Promkes_Kaprop, atau bisa lihat di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu tonton podcast kami di episode selanjutnya, karena akan ada isu kesehatan yang lebih menarik lagi. Nah, sekian dulu Mintis akhiri podcast kali ini. Goodbye dan Salam sehat.